Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 25. Anjani membuka matanya, pandangannya masih buram, napasnya tersengal. Dunia terasa asing, perlahan kesadarannya mulai pulih. Sakit di kepalanya seperti palu yang menghantam tulang tengkoraknya. Tangannya meraba pelan kain yang membalut tubuhnya masih utuh. Ia menangis pelan, tak percaya bahwa dirinya masih hidup. "Bu, tenang, ibu sudah aman," suara lembut seorang pria menyentuh kesadarannya, ucap Jamal. Di sampingnya, berdiri seorang wanita dengan riasan tebal dan busana yang mencolok. Dia Veronica, mata-mata yang dikenal licin dan cerdik. "Kalian menyelamatkanku?" Suara Anjani serak nyaris tak terdengar. Ia mencoba bangkit, menyandarkan tubuhnya ke tepi ranjang. Detak jantungnya masih kacau, namun ia ingin jawaban. "Iya, maafkan saya hampir terlambat," kata Jamal penuh penyesalan. Ia menunduk menyembunyikan rasa bersalah yang menggerogotinya. Anjani menatap Jamal lekat-lekat, "Siapa mereka?" "Orang-orang yang menculikku, apakah itu suruhan Ibu Menteri?" Jika benar, maka ia tak hanya kecewa, ia akan hancur. Selama ini ia percaya pada menteri dan keluarganya, meski hubungan mereka rumit. Kalau benar Ibu Menteri turut serta dalam percobaan pembunuhan ini, maka semuanya telah berubah. Sepertinya bukan hasil penyelidikan anak-anak, Ibu Menteri diperalat. "Seseorang memanfaatkan pengaruh beliau untuk memancingmu datang ke tempat itu," jawab Jamal pelan. "Lalu siapa? Siapa yang ingin aku mati?" Anjani menggertakkan gigi. "Apakah Ibu mengenal nama Fiona?" Jamal menatap matanya dalam-dalam. "Fiona?" gumam Anjani, mencoba menggali ingatan. Nama itu asing, tak ada kaitan dengan masa lalunya, setidaknya yang ia tahu. "Apa Ibu ingin tahu siapa dia sebenarnya?" tanya Jamal lagi, nadanya serius. "Aku harus tahu." "Kalau begitu, ikutlah dengan saya. Tapi hati-hati, ini bukan tempat yang mudah dilihat dengan mata terbuka." Anjani bangkit perlahan, meski tubuhnya masih lemah, tekadnya menguat. "Ayo, aku ingin tahu siapa yang punya niat busuk padaku selain Lucy, istri baru dari mantan suamiku." Mereka berjalan menyusuri lorong lembab, suasana mencekam menyambut tiap langkah mereka. Anjani merasakan bulu kuduknya berdiri. Bangunan itu seperti bekas markas rahasia, bau apak, tembok lumutan, dan udara dingin yang menusuk tulang. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan besar, mirip penjara bawah tanah. Di dalamnya ada sekitar 40 orang laki-laki. Sebagian besar tanpa baju atasan, tangan mereka terikat ke belakang, wajah mereka muram dan putus asa. "Bangunkan dia," perintah Jamal kepada salah satu pengawal. Ia menunjuk seorang pemuda dengan tubuh kekar dan rambut acak-acakan, Jeremy. Jeremy dipaksa berdiri. Wajahnya menunjukkan amarah yang nyaris meledak, kain penutup mulutnya dibuka. "Bajingan. Kalau kau berani, ayo lawan aku 1 lawan 1. Kau tak tahu siapa aku? Aku anak dari Baron, penguasa Gang Golok Merah." Teriaknya menggertak, napasnya memburu. Namun Jamal tetap tenang. Ia mendekat dan menunduk, lalu berbisik di telinga Jeremy, suaranya dingin seperti bilah pisau. "Aku tahu kamu bukan siapa-siapa, hanya anak haram Baron. Kerja sama denganku, atau ibumu, yang sekarang di panti jompo itu. Akan kubuang ke jalanan, dan Baron akan menemukannya. Kau tahu apa yang akan dilakukan Baron kalau tahu siapa kamu sebenarnya, bukan?" Jeremy terdiam. Matanya membelalak, rahangnya mengeras. "Bagaimana kau tahu?" "Aku tahu lebih dari yang kamu kira. Aku tahu juga tentang adik perempuanmu, yang sekarang tinggal di rumah rehabilitasi jiwa. Aku tahu siapa yang menyebabkan dia gila," ujar Jamal dingin. Jangan kau sentuh adikku. Kalau kamu menyentuh dia, aku bunuh kamu," ancamnya. Jeremy menahan napas, matanya merah. "Jangan mengancamku, Jeremy, aku tahu betul siapa dirimu. Aku punya caraku sendiri untuk melindungi keluargamu. Tapi kalau kau menentangku, kamu tahu apa yang akan terjadi kalau aku kirim semua bukti ini ke Baron," ucap Jamal tersenyum miring.
Jeremy jatuh berlutut, tangisnya pecah. Jangan kumohon, jangan apa-apakan ibu dan adikku. Kalau begitu ikuti perintahku, ucap Jamal menepuk pundaknya pelan. Anjani menyaksikan semua itu dengan campuran ngeri dan kagum. Jeremy, preman tangguh yang dikenal sadis, kini bersimpu menangis di hadapan Jamal. Dunia bawah tanah ini tak mengenal belas kasihan. Yang terkuat bukan yang paling berotot, tapi yang paling licik. Kenapa kau tunjukkan semua ini padaku? Tanya Anjani kemudian. Anda terlalu baik, sedangkan banyak orang yang ingin menghancurkan Anda, ucap Jamal lirih, matanya menatap Anjani dengan ketulusan yang ganjil. Lalu kamu dan kalian ini siapa sebenarnya? Anjani menoleh penuh curiga. Tanpa aba-aba, Jamal dan seluruh anak buahnya langsung membungkuk bersamaan. Suara mereka menggema di ruangan gelap itu, bulat dan dalam, seperti mantra kuno yang dipanggil dari masa lalu. Kami adalah kelompok naga hitam, siap melindungi Nona Naga Ketujuh, ucap mereka serempak. Anjani tertegun, alisnya berkerut, napasnya tercekat. Apa ini semacam drama kolosal? Nona Naga Ketujuh? Apa maksudnya? Bangunlah. Aku tidak suka diperlakukan seperti ini, bentak Anjani berusaha tetap tenang meski jantungnya berdebar tak karuan. Mereka semua berdiri dengan cepat, tegap dan hormat. Sudahlah, lupakan soal Nona Naga itu. Aku tidak paham. Aku cuma petani biasa yang kebetulan menikah dengan orang salah, ujarnya sinis. Tapi satu hal yang masih membuatku penasaran, siapa sebenarnya yang ingin mencelakanku? Lanjutnya tajam. Jamal mengedip pada salah satu anak buahnya. Lelaki itu segera melangkah pergi dan kembali dengan sebuah ponsel di tangan. Hubungi Fiona, katakan misi selesai, ucap Jamal menyerahkannya pada Jeremy. Tiara, vilaku hancur, rencana kita berantakan, gimana ini ceritanya? Tanya Fiona dengan nada kesal. Aku juga nggak tahu, Vie. Jeremy nggak bisa dihubungi dari tadi, jawab Tiara wajahnya tanpa frustrasi. Aku nggak mau tahu. Namaku harus clear, titik, ucap Fiona tegas sambil memelototi Tiara. Tiba-tiba ponsel Tiara berdering. Jeremy nelpon, gumamnya panik. Angkat, perintah Fiona cepat. Tiara menatap layar ragu. Selama ini ia memakai nama Fiona untuk berhubungan dengan Jeremy. Kalau angkat, bisa jadi jebakan. Angkat, Tiara, desak Fiona lagi. Dengan tangan gemetar, Tiara menekan tombol hijau. Nyonya, suara Jeremy terdengar di seberang. Tiara menarik napas lega, Jeremy tetap memanggilnya, Nyonya. Target ada di tempatku, kata Jeremy. Terus, siapa yang bakar villa? Tanya Tiara. Aku, karena ada yang melindungi Anjani diam-diam. Sekarang mereka lagi sibuk cari jasadnya. Tapi target udah di tanganku, kirim sisa bayaranku, ujar Jeremy datar. Mana buktinya? Tanya Tiara dingin. Video call, ucap Jeremy lalu mengaktifkan kamera. Ini, lihat siapa? Katanya sambil menunjuk wajah Anjani yang berlumuran darah. Kenapa kamu pukul dia? Tanya Tiara kaget. Dia melawan. Video udah aku buat, sekarang bayar, jawab Jeremy santai. Mana videonya? Bayar dulu, baru aku kirim, ujar Jeremy. Baik, aku transfer, kata Tiara akhirnya. Kamu gila? Kalau udah nanya ketahuan, reputasi kamu hancur, balas Jeremy tajam. Ya udah, kirim lokasinya, ucap Tiara dingin. Anjani sudah ada di tempat Jeremy, apa kamu mau ikut? Tanya Tiara pelan, sambil mencuri pandang ke arah Fiona. Dalam hati, Tiara berharap Fiona menolak. Jika ikut, bisa jadi rahasianya terbongkar, bahwa selama ini dia menggunakan nama Fiona untuk berkomunikasi, dan bertransaksi dengan pembunuh bayaran. Gila aja kamu. Aku nggak mau terlibat, ucap Fiona cepat, ekspresinya ketakutan. Kalau aku ketahuan kerjasama dengan pembunuh bayaran, habis sudah reputasiku. Tiara menahan senyum, jawaban itu sesuai harapannya. Lebih baik Fiona tetap di balik layar. Ya, padahal kalau kamu ikut, kita bisa sama-sama menikmati kehancuran Anjani, ucap Tiara berusaha terdengar santai, walau niat sebenarnya jauh lebih dalam. Sudah,
Kamu saja yang pergi. Uang kan sudah aku kasih? Tanya Fiona, nadanya ingin cepat menyudahi pembicaraan. Jeremy minta tambahan, 200 juta lagi, jawab Tiara tanpa ragu. Ia sengaja melebihkan nominal untuk mengambil untung. Oke, ucap Fiona pelan, lalu menatap Tiara lurus-lurus. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Apa? Jangan pernah libatkan aku. Sekalipun ini bocor dan namaku terseret, kamu tahu sendiri akibatnya, ucap Fiona tajam. Tiara mengemudi perlahan, mengikuti petunjuk dari Google Maps yang dikirim Jeremy. Mobilnya berhenti di depan sebuah bangunan tua dengan pagar besi tinggi. Suasananya sunyi dan menyeramkan. Tempat apa ini? Gumamnya, merasakan kegelisahan menjalari tubuhnya. Ia turun dari mobil dengan langkah hati-hati. Sambil menggenggam ponsel, ia menelepon Jeremy. Jer, ini tempatnya benar? Tanyanya dengan nada cemas. Lanjut saja, di gerbang ada orangku. Dia akan menjemputmu, jawab Jeremy singkat terdengar santai. Tiara menelan ludah. Ia melangkah masuk, mencoba mengabaikan firasat buruk yang menyergap. Tapi di balik rasa takut, ada juga kepuasan membayangkan rencana jahatnya berhasil. Tempat kumuh seperti ini memang cocok untuk perempuan rendahan sepertimu, Anjani, pikirnya sambil menyunggingkan senyum sinis. Seorang pria bertubuh kekar menghampiri. Nyonya, silakan ikut saya. Tiara mengangguk dan mengikuti pria itu ke dalam bangunan. Mereka memasuki sebuah ruangan remang dengan bau lembab menyengat. Di sana terlihat sosok pria duduk membelakanginya. Bos, Nyonya sudah datang, ujar pria kekar itu. Jeremy berbalik, wajahnya datar senyum tipis menghiasi bibirnya. Mana videonya? Tanya Tiara langsung tanpa basa-basi. Untuk apa video itu? Jeremy balik bertanya santai. Jangan pura-pura bodoh. Aku bayar mahal untuk menjebak perempuan itu. Tiara mendengus kesal. Siapa namanya? Tanya Jeremy lagi suaranya pelan. Anjani. Uangnya mana? Jeremy menatapnya tajam. Tiara menyipitkan mata, videonya dulu. Ada uang, ada video, jawab Jeremy singkat sambil mengangkat alis. Kamu membohongiku? Tanya Tiara curiga. Videonya bagus, bahkan terlalu bagus. Aku sampai kasihan sama korbannya, lebih baik jangan kamu sebar, ucap Jeremy tenang. Jangan ikut campur. Tugasmu cuma menjebaknya tidur dengan gelandangan, selebihnya urusanku. Tiba-tiba, ceklek. Lampu ruangan menyala terang. Tiara tersentak memicingkan mata karena cahaya. Tiara atau Fiona? Aku jadi bingung, terdengar suara perempuan dari arah kanan. Tiara menoleh, matanya membelalak. Anjani? Kau masih hidup? Sayangnya iya. Tidak sesuai harapanmu, ya? Jawab Anjani datar menatapnya lurus. Tiara berbalik ke arah Jeremy, matanya menyala marah. Kau menjebakku? Jeremy tak menjawab, ekspresinya tetap tenang. Anjani melangkah mendekat, kita baru pertama bertemu. Kenapa kau begitu ingin menyakitiku? Apa salahku padamu? Kita baru pertama bertemu, kenapa kau begitu ingin menyakitiku? Apa salahku padamu? Tanya Anjani sambil melangkah mendekat. Masih tanya? Kau tidak pantas menikahi adikku. Perempuan kampung sepertimu hanya akan menurunkan martabat keluarga kami. Hardik Tiara sambil menggeleng kasar. Tapi sayang sekali, kau yang sekarang terjebak di rencana yang kau buat sendiri, jawab Anjani mengangkat alis. Dasar wanita murahan. Teriak Tiara histeris. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Tiara, Jeremy yang melakukannya. Kau, kenapa menamparku? Tiara terbelalak. Jangan pernah hina bosku. Dan hati-hati, kalau aku mau, aku bisa lempar kau ke jalan dan biarkan gelandangan, memelukmu, ujar Jeremy dengan suara dingin. Beraninya kamu. Apa kamu tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa? Tiara menggertak suaranya naik. Jeremy melangkah mendekat, matanya tajam. Tapi, hentikan, jangan lakukan tindakan kriminal.
Itu tidak benar, ucap Anjani cepat. Jeremy berhenti, meski kesal ia menuruti perintah Anjani. Semua yang kamu katakan sudah aku rekam. Kamu akan mendekam di penjara, ujar Anjani sambil menatap Tiara tajam. Kamu pikir bisa memenjarakan aku? Keluargaku tidak akan tinggal diam, ejek Tiara sambil tertawa mengejek. Pak, bukti sudah jelas. Tolong tangkap wanita ini, kata Anjani sambil mengangkat tangan memberi kode. Bersambung.